Oke guys, kita sekarang ada di wilayah belakang dari alun-alun di Jalan Kiai Haji Zubair. Ya ini gang-gangnya ya Kiai Haji Zubair. Rumahnya tuh mengingatkan gua kalau misalkan pas masa kecil itu lagi asik main-main petasan gitu. Ya kita mau sedikit bahas-bahas aja nih mengenai worth it nggak sih beli Satria Injeksi di tahun 2021. Apalagi sekarang kan untuk warna-warnanya udah mulai berani ya Suzuki. Cuman yang gue sayangkan memang belum facelift. Aduh, gue menunggu banget itu kalau misalkan facelift keluar. Kayaknya gue mau coba beli deh, beli body part-partnya. Worth it nggak sih beli Satria Injeksi di tahun 2021 ini? Ya menurut gue worth it sih untuk beli Satria Injeksi di 2021 ini. Mengingat dari Suzuki itu tidak pernah main-main ya dalam hal kualitas. Mungkin untuk harga sekarang jadi lebih tinggi, jadi lebih mahal, cuman itu semua tidak mengesampingkan dari kualitas yang diberikan oleh Suzuki gitu. Jadi kalian kalau misalkan ngelihat si Satria Injeksi, GSX, Suzuki Next 2 itu yang jadi favorit dari masyarakat ya, terutama yang warna hitam Dove-nya itu loh. Aduh, cakep banget. Apalagi yang biru juga, biru GP, Blue GP, itu juga cakep banget. Oke, dan sekarang kan memang judulnya masih layak nggak sih Satria Injeksi ini di 2021 apabila kalian mau beli. Dan menurut gua ya, menurut objektivitas gua yang gua alami selama gua meminang si Satria Injeksi ini, jadi si Satria Injeksi ini alhamdulillah nggak pernah rewel selama kalian niatnya itu buat pemakaian sehari-hari. Contohnya seperti mesin. Selama mesin itu masih bisa jalan, masih bisa di starter, masih bisa diisi bensin, itu masih it's okay cuy. Meskipun sekarang kita banyak lihat motor-motor si Satria Karbu ataupun Suzuki Shogun yang udah ngebul-ngebul, yang udah kayak fogging, tetap masih mau jalan dan nggak rewel gitu. Dan untuk pemakaian gua ini kan untuk si Satria Injeksi sudah memakan waktu hingga 3 tahun gitu. Jadi selama 3 tahun ini pemakaiannya nggak ada rewel-rewel, dan untuk spare partnya sendiri nggak ada yang mahal sih. Selama kita masih bisa mengakalinya beli-beli di toko online, terus kalau misalkan lagi nggak ada di dealer, itu masih bisa diakalin beli-beli di toko online, karena toko online itu sekarang jauh lebih lengkap ya. Oke. Lalu untuk varian warna si Satria Injeksi sekarang sudah makin berani, apalagi di tahun 2021 varian warnanya juga makin banyak. Ada biru hitam, ada warna kayak krem merah hitam, terus ada warna ya seperti contoh di foto-foto inilah yang gua beberin. Oke. Dan untuk secara tampilan, untuk secara desain itu sudah oke banget ya kalau misalkan kalian mau meminang si Satria Injeksi ini. Dan kenapa gue bisa bilang worth it dari segi bodinya, kalau misalkan kalian ketok, kalian sentil-sentil gitu, bunyinya masih cetak-cetok tebel gitu. Jadi plastiknya itu bukan plastik murahan. Dan kalau misalkan kalian perhatikan ke catnya, kalau misalkan yang warna glossy itu seperti ada kayak pernak-perniknya gitu loh, kayak warna-warna cat mobil pada umumnya gitu. Dan bisa dibilang kalau di Satria Injeksi ini kan memang banyak plastik-plastiknya nih ya. Jadi kalau misalkan kalian sering jemur atau apa, itu warna plastiknya itu sulit untuk memudar, dan memang butuh waktu yang lama untuk memudar juga. Dan ya nggak seperti merek pabrikan sebelah yang memang ngasih body plastik warna hitam-hitam kayak gini tuh bertahan lama. Biasanya kalau untuk merek sebelah atau pabrikan sebelah itu biasanya warnanya tuh gampang banget pudar gitu. Apalagi kalau misalkan kalian sering pakai buat harian dan sering dijemur di matahari, terutama yang kalian narik online mungkin gitu. Terus alasan lagi yang bikin gua bilang worth it itu apa? Dari segi kualitas rangka, jarang kita temui kualitas rangkanya itu jelek alias langsung patah pada saat kita melakukan pemakaian, karena memang si Satria Injeksi ini rangkanya itu twin spar frame alias kotak-kotak gitu ya. Jadi sangat baik sekali atau sangat rigid sekali untuk handling. Untuk kalian misalkan slap slip,
filtering kanan kiri, filtering mobil gitu. Masih enak banget, masih bagus banget karena memang twin spar frame ini mirip-mirip dari Suzuki sebelumnya, terutama Suzuki RGR yang sering kita kawin silangkan. Kalau misalkan kampas koplingnya ya itu tenar banget ya si RGR ini, bisa dipakai di Shogun, bisa dipakai di Satria Injeksi, Satria FU Karbu ataupun GSE gitu. Terus sekarang si Satria Injeksi ini untuk spare partnya itu sudah bisa pakai dari GSX. Salah satunya seperti kampas rem. Ya, untuk depan kayaknya sama. Dan untuk kampas rem belakang itu berbeda karena memang si GSX udah pakai Nissin, sedangkan si FU Injeksi masih pakai Tokicho gitu. Lalu si Satria Injeksi ada beberapa part yang memang dipakai di motor-motor gede. Seperti contohnya master rem depan itu dia udah pakai Vibray cuy. Dia udah pengeremannya udah oke banget, pakem banget. Cuman memang sayangnya belum ABS karena ABS hanya bisa kita temui di Suzuki GSX R 150. Dan untuk warnanya juga udah oke banget buat kalian yang mau mejeng-mejeng, mau kopdar-kopdar, mau naik ride San Mori, pakai Satria Injeksi ini udah oke banget ya, karena memang motornya tuh nungging tapi agak patah ke belakang kalau untuk Satria Injeksi. Mungkin kalau untuk FU Karbu beda cerita kali ya. Oke, lalu kenapa gua bilang worth it kembali? Dari tadi udah dibahas mengenai bodinya, kemudian kualitas rangkanya, kemudian oh ya sekarang mesin, yang ketiga mesin. Jadi mesin ini udah overbore, udah memakai piston yang gede banget dan udah berpendingin cairan juga. Jadi bisa kita ketahui kalau mesin itu sudah pakai liquid cooled atau pendingin cairan, biasanya kompresnya tinggi cuy. Terus memang bensin juga dibutuhkan oktan yang sedikit lebih tinggi ya daripada yang karbu gitu. Terus dari segi mesin juga performanya jauh lebih baik, cuman memang masih kalah dengan merek sebelah untuk akselerasi, terutama 0 ke 60 km per jam itu tarikannya masih lambat. Tapi kalau misalkan kalian sudah betot ini Satria Injeksi di atas 6000 rpm, kalian kayak dijambak guys. Oke, lalu dari segi mesin, nah kalian kalau misalkan pakai Satria Injeksi ini dan kalian beli di tahun 2021, itu kalian bisa adu cuy dengan GSX. Kalau kalian udah open filter dan kalian sandingkan, kalian balapan tuh 200, 100, 200 meter, 300, bahkan sama motor-motor seperti R15, ngacir cuy. Udah bodi sekecil ini bawa mesin 150 kan. Terus untuk kualitas dari mesinnya sendiri, pernah ini gue lakukan turun mesin ya. Jadi waktu itu gara-gara gue ngetap baut oli yang sering rembes, dan gue akhirnya memutuskan untuk dibubut kembali, dibentuk ulang kembali, dibikin seperti sedia kala atau pada saat gue baru beli motor ini. Itu apa ya, untuk kualitas aluminiumnya, cor-corannya, terutama cor-coran rangka mesin itu kalau bisa dilihat beda banget cuy untuk kualitas bahannya sama merek sebelah tuh. Jadi dia tuh lebih mengkilap, terus lebih berbobot dan kayak lebih tahan lama gitu. Gue bukan fanboy Suzuki ataupun apapun ya, jadi memang itu kenyataannya. Terus dari kualitas gear-gearnya, dari kualitas piston itu parah cuy. Ya pantesan Suzuki itu awet gitu loh. Dan kenapa juga spare partnya mahal? Ya karena memang spare partnya dengan yang part bawaan dari pabrikan pada saat produksi motor ini itu kualitasnya sama cuy. Bisa dibilang ya yang dirakit ke motor dari pabrik itu sama dengan yang digunakan berdasarkan spare part yang dijual itu. Makanya kenapa spare part Suzuki itu spare part Suzuki mahal, spare part Suzuki itu males banget lah makainya gitu, karena memang terlalu mahal gitu cuy. Sekarang kalau misalkan mahal tapi kualitas yang lu dapat keren, yang kualitas lu dapat itu sesuai dengan apa yang lu keluarkan, apa lu masih nyesel? Gue sih nggak pernah nyesel sama sekali. Kayak misalkan lu beli shock Öhlins dengan harga yang mahal, oke, lu masih it's fine gitu, masih oke gitu. Terus beli ECU yang sekiranya bikin lu kesemsem sendiri, senyum-senyum sendiri pada saat naik motor, jambak sendiri tarikannya, ya lu nggak bakal mikir kalau lu itu aduh gue nyesel nih beli part ini karena nggak sesuai dengan ekspektasi. Ya sama begitulah kalau misalkan kalian beli spare part dari Suzuki,
Jadi si Satria Injeksi ini worth it untuk dibeli untuk kalau misalkan kalian masih lihat-lihat dari segi kualitas mesin. Jadi kalau misalkan kalian berpikiran nggak worth it beli Suzuki, ya wajar cuy, terutama si Satria Injeksi ini ya, karena tangkinya kecil dan kalau dibuat jalan jauh tuh suka ngisi bensin mulu cuy. Terus habis itu oh ya, untuk dealer Suzuki terutama bengkel-bengkel resmi yang ada di kota kalian, mungkin ada beberapa yang masih ramai, contohnya seperti Jakarta, Surabaya, itu masih kota-kota besar dan Suzuki masih ada ya di kota-kota besar. Termasuk di wilayah gua di Gresik sendiri masih ada bengkel resmi Suzuki meskipun cuma tinggal satu. Itu sih yang paling nggak worth it gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau cari part, terutama kalian pengen cari spare part yang langsung ada saat itu juga karena kalian butuh, misalkan oli, air radiator gitu yang sering kalian gonta-ganti per bulan ataupun bahkan per 2 bulan sekali, itu nggak worth it cuy. Dengan harga motor yang 25 sampai 27 juta, nggak worth itnya ya dari bengkel dealer resmi yang jarang di kota-kota kalian gitu. Terus yang bikin nggak worth it lagi apa ya? Ya, oh ya, by the way, kalau misalkan kalian jual lagi nih motor, itu harganya udah nggak worth it cuy. Dimana kalian belinya waktu itu 25 juta, saat kalian jual kembali, itu harganya bisa turun, turunnya tuh bisa sampai 15 juta, 10 sampai 15 juta. Jadi makanya nggak worth it sama sekali. Itu sih yang bikin kesel. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terus di tahun 2021 ini kalian beli Satria Injeksi plus minus ya yang gue lihat gitu. Ya mungkin videonya segitu aja. Bagi kalian yang suka dan worth it dengan Satria Injeksi ini, silahkan kalian beli. Kalian kalau mau beli tampilan, desain, ketahanan mesin, kencang, cuman kurang praktis sih, itu silahkan kalian beli Satria Injeksi. Dan terutama bagi kalian yang masih jomblo, kalian cocok pakai Satria Injeksi. Kecuali kalau misalkan kalian gendut besar, ya nggak cocok sih beli ini. Mending kalian beli si GSX karena memang sama-sama body dan badannya besar. Ya mungkin videonya segitu saja. Selebih dan kurangnya gue mohon maaf. Gue tutup ya video ini ya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.